Halo guys, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kedua komunikasi antar budaya ya di kelas itu. Untuk topik kedua itu namanya komunikasi dan budaya. Kita akan belajar apa itu komunikasi, apa itu budaya, lalu komunikasi antar budaya itu seperti apa. Yang pertama adalah fungsi komunikasi. Kalian mungkin sudah tahu, tapi di sini kita fokus ke komunikasi mata kuliah komunikasi antar budaya. Fungsi komunikasinya apa? Yang pertama mengumpulkan informasi. Jelas ada Bu Sherly lewat nanti ya di background. Jadi mengumpulkan informasi ada apa saja yang ingin kita lakukan. Nah itu kita ingin tahu informasi apa pasti pakai komunikasi. Kemudian memenuhi kebutuhan interpersonal. Kita ingin bicara, kita kangen, kita ingin tanya kabar teman secara interpersonal itu kita ingin ada hubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Kemudian identitas pribadi kok bisa ya? Komunikasi itu membentuk identitas pribadi. Ya karena dengan berkomunikasi kita menunjukkan kita itu siapa. Kemudian kita juga bisa tahu teman lain itu siapa, dia hobinya seperti apa dengan cara berkomunikasi. Kemudian ini pasti kalian yang tahu suka ada review, ada mau beli sesuatu dengan review atau Anda ingin mempengaruhi teman lain, itu kita menyampaikan sesuatu yang dengan cara berkomunikasi ya kita memberitahu tadi seperti informasi dan lain lalu kita memberi tambahan misalnya ini lebih baik dari yang lain aku milih ini yang terbaik itu dengan cara berkomunikasi. Kemudian kok kosong ya, nah ini prinsip komunikasi. Apa sih prinsip-prinsipnya? Komunikasi itu dinamis ya, tidak berhenti itu saja. Dan komunikasi itu sebuah simbol juga. Jadi misalnya saya diam saja seperti ini atau saya mengatakan seperti dengan melakukan sesuatu seperti ini. Misalnya saya marah atau saya hanya ya diam saja itu kelihatan dari simbol-simbol cara kita berkomunikasi. Dan komunikasi itu kontekstual, budaya. Misalnya Anda mendengar, wah suara saya merdu, oh berarti Bu Vita itu dari Jawa misalnya, atau dari Jogja. Atau dari sisi lingkungan, cara berkomunikasi di lingkungan, misalnya di kantor, di kampus, atau di rumah pasti berbeda. Lalu Anda punya kesempatan nggak? Secara konteks Anda punya kesempatan untuk berbicara atau tidak? Anda hanya mendengarkan seperti ini atau tidak? Lalu secara waktu, pagi, siang, sore, dan juga jumlah orang. Di sini saya kayak monolog gitu ya. Jadi berbeda ketika saya berinteraksi di kelas itu juga berbeda. Jumlah orangnya berapa? Kalau hanya berdua mungkin bisik-bisik. Lalu dengan lebih dari 100 orang saya pasti berteriak atau pakai mic. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Dan komunikasi itu sebuah refleksi diri juga. Dan ada konsekuensinya. Kalau kita berkomunikasi ada konsekuensi apa. Dan refleksi diri itu seperti apa. Sekarang kita berhubungan dengan budaya. Tadi ada komunikasi, sekarang budaya. Elemennya apa saja sih? Ada sejarah, agama, nilai, organisasi, sosial, dan bahasa. Ya, sejarah itu bagian dari budaya. Bahkan agama itu juga bagian dari budaya. Lalu ada nilai-nilai di dalam budaya itu ada. Kemudian organisasi sosial kok bisa budaya? Misalnya Anda mengikuti UKM tertentu di taekwondo. Itu misalnya dibandingkan dengan UKM di basket. Itu mereka punya dua budaya yang berbeda. Bahasa pasti Anda tahu bahwa satu bahasa itu pasti ada hubungannya dengan budaya juga. Cara orang mengatakan dalam bahasa Korea, lalu mengapa ada kata ini dalam bahasa Inggris tapi dalam bahasa Korea tidak ada, itu sangat mempengaruhi dalam budayanya. Lalu karakteristik budaya apa ya? Pertama, budaya itu dipelajari dan itu dibagikan juga turun-menurun dari orang tua, dari kakek nenek. Kemudian dibagikan melalui buku, melalui cerita. Kemudian ada dasar-dasar simbol budaya. Jadi misalnya kayak keris, di tempat lain tidak ada. Ada di budaya mana itu? Di Jawa. Kemudian budaya sama seperti komunikasi, dinamis. Tidak. Budaya itu cuma itu saja tidak. Tapi budaya itu bisa berubah, bisa bergerak, bisa yang satu ada lalu hilang, kemudian muncul yang baru. Dan ada sistem terintegrasi. Maksudnya begini.
satu budaya, misalnya kita bicara satu budaya saja, pasti itu terintegrasi dengan budaya yang lain. Misalnya saya bicara tentang budaya Jawa, itu pasti ada hubungannya dengan budaya Indonesia, atau dalam konteks tertentu ada hubungannya dengan bahasa Inggris juga. Dalam hal apa, nanti kita akan bicara lebih lanjut. Kemudian komunikasi antar budaya, akhirnya kita muncul di situ. Apa sih itu? Komunikasi antar budaya itu kita belajar tentang keunikan individu, bahwa budaya itu unik, bahwa orang itu unik. Lalu bagaimana mereka berkomunikasi juga unik, berbeda. Kemudian adanya stereotip, adanya orang punya pengelompokan identitas terhadap satu kelompok. Nah, itu disebut stereotip ya. Lalu ada objektivitas. Misalnya saya tidak suka merah. Lalu saya melihat ada sesuatu yang berwarna merah, saya suka atau tidak. Nah, itu objektif sekali ketika saya memutuskan sesuatu. Dan yang paling penting ini, komunikasi tidak mengatasi semua hal. Maka kita mempelajari komunikasi antar budaya untuk mengatasi ini. Karena kita berkomunikasi, kita menyampaikan sesuatu. Misalnya kita ada sesuatu yang tidak suka, saya langsung bilang, saya ingin berkomunikasi. Tapi budaya yang ada itu tidak Anda pelajari. Nah, komunikasi yang Anda sampaikan tadi ketika saya tidak suka lalu Anda ngomong, itu tidak akan mengatasi masalah yang Anda hadapi. Anda harus paham dulu konteksnya di mana, budayanya seperti apa, siapa yang Anda hadapi, apakah benar cara ngomong marahnya seperti ini atau marahnya dalam bentuk tulisan atau yang lain. Maka komunikasi antar budaya akan mencoba menyelesaikan ini. Terima kasih.